Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat, tempat kita menelusuri kisah-kisah gaib, legenda, dan misteri yang penuh makna. Malam ini kami akan membawakan sebuah cerita yang sempat menghebohkan masyarakat Jawa. Bukan sekadar mitos, tapi sebuah peringatan bahwa nafsu manusia bisa menjerumuskan siapa saja, bahkan orang yang selama ini dianggap terhormat. Inilah kisah Wali Paidi menangkap babi ngepet yang ternyata seorang kiai tersohor. Dengarkan baik-baik, jangan dipotong, karena setiap bagian dari kisah ini menyimpan rahasia besar. Suasana sebuah desa di lereng Gunung Jawa Tengah tiba-tiba berubah mencekam. Beberapa bulan terakhir, warga kehilangan harta secara misterius. Bukan karena maling, bukan pula karena perampok. Uang yang disimpan di laci hilang begitu saja, emas lenyap dari kotak kayu, bahkan hasil panen yang ditimbun menguap tanpa jejak. Mula-mula, warga mengira ada pencuri yang lihai. Namun, semakin hari, kehilangan itu terasa janggal. Tidak ada pintu yang rusak, tidak ada kunci yang terbuka, tidak ada bekas jejak kaki. Masyarakat pun mulai resah. Bisik-bisik menyebar, gosip berembus. Aiki mesti ulah babi ngepet. Ya, babi ngepet. Makhluk gaib dalam kepercayaan Jawa yang dipercaya bisa berubah dari manusia menjadi babi dengan bantuan ilmu hitam untuk mencuri harta orang. Caranya licik, babi itu berlari keliling kampung, lalu harta milik warga otomatis tersedot dan pindah ke rumah si pelaku. Malam demi malam, warga berjaga. Namun setiap kali mereka pulang dengan tangan kosong. Babi ngepet itu tak kunjung terlihat. Kegelisahan semakin menjadi ketika seorang petani kehilangan tabungan yang disimpan untuk anaknya sekolah. Tangis keluarga itu membuat seisi desa murka. Maka diputuskan, warga akan melakukan ronda besar-besaran. Semua lelaki dewasa diminta berjaga. Obor dinyalakan, kentongan dipukul bersahut-sahutan, suasana kampung terasa tegang. Namun di balik semua itu, ada seorang lelaki nyentrik yang datang ke desa tersebut. Sarungnya lusuh, bajunya sederhana, sandal jepit tua menempel di kakinya. Di tangannya, sebatang rokok kretek mengepul pelan. Ia berjalan santai, seolah tidak peduli dengan suasana genting. Itulah Wali Paidi. Ketika warga berkumpul di balai desa, Paidi duduk di pojok, menyulut rokoknya. Asapnya naik perlahan, menari di bawah cahaya lampu teplok. Kepala desa berkata dengan suara lantang, "Warga kabeh, dina iki kita kudu tangkep babi ngepet sing nggawe sengsara kampung. Aja nganti ana sing lolos maneh." Warga pun bersorak, semangat membara. Namun Paidi hanya terkekeh, lalu berujar santai. Wong-wong iki kok gampang banget kobong emosine. Opo kowe kabeh ngerti sopo sing gawe musibah iki? Opo mung miturut gosip wae? Warga menoleh, beberapa mencibir. Seorang pemuda berkata, "Paidi, iki wis jelas babi ngepet. Harta ilang tanpa jejak. Mung jin babi sing iso nglakoni. Opo kowe orang ngerti?" Paidi menghembuskan asap rokok, lalu menatap mereka satu persatu. "Bisa wae iku babi ngepet. Tapi ojo kesusu nuduh. Kadang singkaton koyo gaib, sejatine mung keserakahan manungsa." Ucapannya membuat suasana hening. Namun, sebagian warga merasa tidak puas. Mereka tetap yakin babi ngepet adalah pelakunya. Malam itu, ronda besar dimulai. Warga menyebar, membawa obor dan senjata seadanya. Suasana desa seperti medan perang. Paidi berjalan di belakang mereka, santai, sambil menikmati rokoknya. Tak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Tiba-tiba, seekor bayangan hitam melintas di ujung jalan. Seekor babi besar, berbulu hitam legam, matanya merah menyala. Babi itu berlari cepat, meninggalkan bau anyir yang menusuk. Warga berteriak serempak,
"Babi ngepet, kejar!" Semua orang berlari. Suara langkah kaki dan teriakan menggema di malam gelap. Namun Paidi tidak ikut berlari terburu-buru. Ia hanya berjalan pelan, menghembuskan asap, matanya tajam menatap arah lari babi itu. Suasana desa berubah jadi hiruk-pikuk. Teriakan warga menggema ke seluruh penjuru, obor berlari ke sana kemari. Bayangan babi hitam itu terus melesat, lincah, seakan tahu jalan-jalan tikus yang tersembunyi. Setiap kali obor mendekat, babi itu seperti menghilang, lalu muncul lagi di sisi lain desa. Warga semakin yakin, inilah benar-benar babi ngepet. Seorang pemuda berteriak, "Cepat, kepung Saka Wetan!" Yang lain membalas, "Aku nyekel Saka Lor." Namun anehnya, meski sudah dikepung dari segala arah, babi itu selalu berhasil lolos. Tubuhnya berkelebat, meninggalkan suara desis dan bau amis yang semakin kuat. Di tengah kekacauan itu, Paidi masih berjalan santai. Ia berhenti di tengah jalan, menginjak rokoknya yang hampir habis, lalu tersenyum tipis. Heh, wes wayahe aku melu campur. Yen ora, wong-wong iki mung dadi dolanan jin wae. Ia menyalakan rokok lagi, menghembuskan asap, lalu menepuk-nepuk tangannya 3 kali. Suara tepukan itu menggema, anehnya, seakan bergema di seluruh desa. Tiba-tiba, langkah warga terhenti. Obor-obor bergoyang oleh angin dingin yang datang entah dari mana. Dan babi hitam itu, yang semula berlari kencang, mendadak berhenti tepat di perempatan desa. Matanya menatap tajam ke arah Paidi, seolah ada sesuatu yang membuatnya terikat. Paidi maju perlahan, rokok masih mengepul. Ia menatap babi itu dan berkata pelan, kowe sing gawe sengsara kampung iki, ojo ngumpet ana wujud babi, ayo metu dadi dirimu sing sejati. Babi itu meraung keras, suaranya bukan sekadar raungan binatang, tapi bercampur dengan suara manusia yang menjerit. Tubuhnya berguncang, bulu-bulunya berdiri, matanya semakin merah menyala. Tiba-tiba, ia menerjang ke arah Paidi dengan kecepatan luar biasa. Warga menjerit, "Paidi, minggir, ojo nekat!" Namun Paidi tetap berdiri tenang. Ketika babi itu hampir menabraknya, Paidi hanya menepukkan tangannya ke tanah. "Doh!" Tanah bergetar, seakan ada petir yang menyambar dari dalam bumi. Babi itu terpental ke udara, lalu jatuh terguling-guling. Namun bukannya mati atau lari, babi itu malah semakin beringas. Tubuhnya membesar, bulu-bulunya menebal, dan dari punggungnya muncul api hijau menyala. Suara tawa gaib terdengar, bercampur antara suara manusia dan makhluk lain. Paidi tersenyum miring. Wis tak kira, iki dudu babi sembarangan. Ana sing duwe ilmu peteng, anan jero awakmu. Babi itu melompat lagi, kali ini lebih ganas. Tapi Paidi menggerakkan jarinya dan seketika muncul cahaya putih dari tanah, melingkari babi itu seperti jerat tak kasat mata. Babi itu berteriak, meronta, tubuhnya terbakar oleh cahaya tersebut. Asap hitam mengepul, membuat warga semakin ketakutan. Seorang tetua desa berbisik, Iki orang mung babi ngepet, ana wong sing nyawane melu nyemplung nang kene." Yang lain menimpali, "Sopo sing tega ninda kake iki?" Warga semakin gelisah. Mereka mulai sadar bahwa di balik sosok babi ini ada manusia yang menjalankan ilmu hitam. Pertarungan berlangsung lama. Setiap kali babi itu mencoba melawan, Paidi dengan tenang menekuknya dengan kekuatan gaib yang halus, tapi menghancurkan. Akhirnya, dengan satu gerakan tangan, Paidi mencabut sebatang lidi dari pagar bambu di pinggir jalan. Lidi itu ia tusukkan ke tanah, dan dari sana muncul cahaya berbentuk pagar gaib yang mengurung babi itu sepenuhnya. Babi itu terjerat, tak bisa bergerak.
Matanya memancarkan ketakutan, suaranya berubah jadi jeritan manusia yang memilukan. Paidi mendekat, rokok masih mengepul di mulutnya. Dia berkata pelan, namun tegas. Wes, betul, ojo ndelik maneh. Wong-wong kudu ngerti sopo sing nyatane, gawe rusak kampung iki. Tubuh babi itu berguncang keras. Api hijau yang tadi membungkusnya mulai padam. Bulu-bulu hitamnya rontok satu persatu. Perlahan, wujudnya berubah. Dari seekor babi besar menjadi sosok manusia. Warga menjerit kaget ketika melihat wajah asli yang muncul. Semua mata terbelalak, mulut ternganga, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Di hadapan mereka kini terbaring seorang lelaki berjubah putih, berpeci, wajahnya tampak dikenal baik oleh warga. Ia bukan orang sembarangan, ia adalah seorang kiai tersohor yang selama ini dihormati, dimuliakan, bahkan dijadikan panutan. Suasana mendadak hening mencekam. Hanya suara jangkrik malam yang terdengar. Paidi menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Iki buktine, singkaton suci durung mesti resik atine, wong singkaton alim durung mesti ado sakadosa." Malam itu menjadi saksi bisu. Warga desa menatap dengan wajah pucat dan hati berguncang. Sosok yang selama ini mereka muliakan sebagai seorang kiai besar, kini tergeletak di tanah. Tubuhnya lemah setelah berubah dari wujud babi ngepet. Tak ada yang berani bersuara. Hanya terdengar desahan napas orang-orang yang masih terengah-engah karena mengejar babi tadi. Seorang ibu menangis lirih. Seorang pemuda menutup mulutnya dengan tangan tak percaya. Sementara seorang tetua desa bergetar suaranya ketika berucap, "Ya Allah, opo benar iki? Wong sing saben minggu ngisi pengajian, wong sing tansah duduhi dalan kebaikan, kok saiki ketangkep dadi babi ngepet?" Kebingungan menyelimuti. Sebagian masih menyangkal, sebagian marah, sebagian lagi hanya bisa diam. Seorang pemuda maju menatap sang kiai dengan wajah penuh amarah. "Kiai, kowe sing gawe kampung iki sengsara, tabungan wong ilang, panen raib, kabeh gara-gara kowe, aku ora percaya." Namun wajah kiai itu hanya menunduk. Matanya sembab, penuh ketakutan, mulutnya bergetar, tapi tak mampu berkata. Warga lain menimpali. "Iki piye, Paidi? Kok wong alim iso kaya ngene?" Paidi hanya berdiri, tenang dengan rokoknya. Ia memandang satu persatu wajah warga, lalu berkata pelan, "Opo kowe kabeh kaget? Opo kowe kabeh ngerti atine wong iki sakdurunge? Opo mung delok jubah putih lan ceramah manis sing kowe rungokne?" Kiai itu akhirnya bicara, suaranya bergetar. Aku salah, godaan harta nggawe aku buta. Wong-wong percaya karo aku, nanging aku ora iso nahan hawa nafsu. Aku kepengin sugih cepet, kepengin dihormati luwih. Ilmu iki tak entuk saka guru petengsing, tak temoni suwene pirang taun. Saben wengi aku ngalap berkah saka babi ngepet, lan kabeh sing ilang kuwi tak gowo menyang omahku. Akhir mata jatuh dari wajahnya. Namun pengakuan itu justru membuat warga semakin terguncang. Seorang bapak berteriak, "Kowe ngapusi kabeh wong, kowe merusak kepercayaan desa iki." Paidi maju, menepuk bahu sang kiai, lalu menatap warga. "Wong-wong, ojo mung nesu, iki pancen salah gedhe, nanging sakakene kowe kabeh kudu sinau. Siji, ojo gampang kagum karo sandangan lan omongan manis. Loro, ojo nyembah marang manusia, senajan dheweke nganggo jubah putih lan diarani kiai, sing kudu kowe sembah mung Gusti Allah. Lan telu, ngertien kabeh sing teka saka cara peteng, pasti ndedek ke peteng uripe. Sugih ora iso mbukak lawang surga, sing bukak mung amal lan ati sing resik." Warga terdiam, kata-kata itu menusuk ke hati mereka. Ada yang menunduk, ada yang menangis pelan. Kiai itu tersungkur, menangis keras, meminta ampun.
namun Paidi hanya menghela napas panjang. Ampun marang Gusti Allah, dudu marang aku. Urusane kowe saiki karo sing maha kuasa. Wong-wong iki wis ngerti lan aku mung dadi saksi. Kiai itu kemudian dibawa ke balai desa, bukan untuk dihukum secara fisik, tapi untuk diadili secara adat. Ia kehilangan kehormatannya, dan sejak malam itu nama besarnya hancur. Paidi kembali menyalakan rokoknya, duduk di pinggir jalan, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia berkata lirih, tapi cukup keras untuk didengar semua warga. Manungsa kuwi gampang keseret godaan, sing penting ojo nganti awake dhewe keblinger. Elinggo, setan iku ora mung ana ing wujud gaib, nanging kadang ana ing jero ati, sing pengin sugih, pengin misuwur, pengin dihormati. Warga mengangguk perlahan, kata-kata itu tertanam dalam hati mereka. Sejak malam itu, desa lebih berhati-hati, lebih bijak dalam menilai, dan tidak lagi mudah terpesona dengan nama besar seseorang. Demikianlah kisah Wali Paidi menangkap babi ngepet yang ternyata seorang kiai tersohor. Sebuah kisah mistis yang penuh pelajaran, bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada penampilan, bukan pada pangkat, bukan pula pada harta, melainkan pada ketulusan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih telah menyimak kisah ini di channel Kramat. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setinggi-tingginya manusia tetap bisa jatuh jika tak mampu mengendalikan hawa nafsu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis dan legenda penuh makna dari Nusantara. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingatlah, di setiap misteri selalu ada kebenaran yang tersembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.